Halo semuanya, saya Zamin Zatua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu dan seni. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Sejarah itu bersifat empiris. Sebagai ilmu, sejarah termasuk ilmu empiris. Dari bahasa Yunani, empiria yang berarti pengalaman. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam dokumen. Dokumen itulah yang diteliti oleh sejarawan untuk menentukan fakta. Nah, fakta itulah yang diinterpretasi. Nah, lalu dari interpretasi atas fakta, barulah muncul tulisan sejarah. Nah, tidak hanya bersifat empiris, sejarah juga mempunyai objek. Kata objek berasal dari bahasa Latin, objectus, yang berarti di hadapan, sasaran, tujuan. Nah, sejarah sering dituduh sebagai sesuatu yang tidak jelas. Biasanya, sejarah dimasukkan dalam ilmu kemanusiaan, karena objeknya adalah manusia, akan tetapi sama-sama membicarakan tentang manusia, kajian sejarah berbeda dengan ilmu antropologi. Nah, lebih dari segalanya, objek dari sejarah ialah waktu. Jadi, sejarah mempunyai objek sendiri yang tidak dimiliki oleh ilmu lain. Nah, maka sejarah membicarakan waktu dan juga manusia. Waktu dalam pandangan sejarah tak pernah lepas dari manusia. Sejarah juga mempunyai teori. Kata teori dari bahasa Yunani, teoria, yang berarti renungan. Sama seperti ilmu lain, sejarah juga mempunyai teori pengetahuan, sering disebut filsafat sejarah kritis. Teori pada umumnya berisi suatu kumpulan tentang kaidah pokok suatu ilmu. Dalam filsafat disebut epistemologi. Dari bahasa Yunani, epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti wacana. Ilmu-ilmu sosial menjadikan alam sebagai objeknya, sedangkan ilmu-ilmu sosial menjadikan masyarakat sebagai objeknya. Maka sejarah juga mempunyai objek sendiri, yaitu manusia dan juga waktu. Selanjutnya, sejarah itu mempunyai generalisasi. Generalisasi dari bahasa Latin generalis yang berarti umum. Sama dengan ilmu lainnya, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Hanya saja perlu diingatkan kalau ilmu-ilmu lain bersifat nomotetis. Sejarah itu berbeda, pada dasarnya bersifat ideografis. Nah, kalau sosiologi membicarakan masyarakat di pojok jalan atau antropologi membicarakan pluralisme Amerika, mereka dituntut untuk menarik kesimpulan-kesimpulan umum yang berlaku di mana-mana dan dapat dianggap sebagai kebenaran umum. Dan yang terakhir, sejarah itu mempunyai metode. Metode dari bahasa Yunani, metros, yang berarti cara. Untuk penelitian, sejarah mempunyai metode tersendiri yang menggunakan pengamatan. Kalau ternyata sesuatu pernyataan tidak didukung oleh bukti sejarah yang konkret seperti tulisan, terus video atau rekaman, atau kita mewawancarai orang itu yang berada di tempatnya, maka pernyataan itu ditolak. Nah, metode sejarah mengharuskan orang berhati-hati. Dengan metode sejarah, orang tidak boleh menarik kesimpulan yang terlalu berani. Yang kedua, sejarah sebagai seni. Sejarah memerlukan intuisi. Dalam memilih topik, sejarawan sering tidak bisa mengandalkan ilmu yang ia miliki. Ia akan memerlukan ilmu sosial dalam menentukan sumber apa yang harus dicari. Demikian pula dalam interpretasi data. Akan tetapi sejarawan juga memerlukan intuisi atau ilham, yaitu pemahaman langsung dan instingtif selama masa penelitian berlangsung. Setiap langkah memerlukan kepandaian sejarawan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan atau dikerjakan. Sering terjadi untuk memilih sesuatu penjelasan bukan peralatan ilmu yang berjalan tetapi intuisi. Dalam hal ini, cara kerja sejarawan sama seperti seniman. Nah, selanjutnya sejarah memerlukan imajinasi. Dalam pekerjaannya, sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Imajinasi sejarawan harus juga jalan kalau ia ingin memahami perlawanan suatu peristiwa, untuk dapat membayangkan tempat atau suasana yang akan terjadi. Selanjutnya, sejarah memerlukan emosi. Sejarah dianggap sebagai cabang sastra. Akibatnya, menulis sejarah disamakan dengan menulis sastra. Artinya, menulis sejarah harus dengan keterlibatan emosi. Orang yang membaca sejarah menaklukkan resiko jatuhnya Romawi. Pelayaran orang Inggris ke Amerika harus dibuat seolah-olah hadir dan menyaksikan sendiri peristiwa itu. Penulisnya harus berempati. Dari bahasa Yunani, empatika yang berarti perasaan. Menyatukan perasaan dengan objeknya. Nah, jadi diharapkan sejarawan dapat menghadirkan objeknya seolah-olah pembacanya mengalami peristiwa itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, sejarah memerlukan gaya bahasa. Gaya bahasa yang baik tidak berarti gaya bahasa yang penuh bunga-bunga. Kadang-kadang
Bahasa yang luas lebih menarik. Gaya bahasa yang berbelit-belit dan tidak sistematis jelas merupakan bahasa yang jelek. Dalam tulisan sejarah, deskripsi itu seperti melukis yang naturalis. Yang diperlukan ialah kemampuan untuk menulis detail. Untuk sejarah yang masih mungkin menggunakan metode sejarah lisan, detail itu dapat diciptakan. Melalui pertanyaan sumber sejarah dapat dipaksa. Bercerita menentukan keinginan sejarawan dengan bertanya pada sebanyak-banyaknya kesaksian orang untuk hal-hal yang detail. Sejarawan dapat terhindar dari kesalahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya atau mungkin ada yang kurang dari penjelasan saya tentang sejarah sebagai ilmu dan juga seni. Namanya juga saya masih belajar. Dan kalau ada salah mohon dikoreksi. Dan semuanya terima kasih dan sampai jumpa.